Halo, selamat siang, Mbak. Siang, Oke, baik. Duduknya sudah nyaman? sudah? Sudah nyaman ya, alhamdulillah. Oke, baik. Di sini saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marsha Triana Ayu. Di sini saya sebagai konselor yang nantinya akan membersamai Mbak dalam kegiatan konseling pada siang hari ini. Namun, terlebih dari itu, saya juga ingin nih kenal dengan Mbaknya. Namanya siapa, dari mana, atau dari kampus mana? Boleh? Boleh, kenalkan. Nama saya Nova dari kampus Unindra dan saya dari Cipinang, Ibu. Oke, terima kasih. Tadi namanya Mbak Nova ya berarti? Iya, Ibu. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Nova sudah jauh-jauh ya dari Cipinang dan dari kampus Unindra. Unindra. Iya. Oke, terima kasih banyak Mbak Nova sudah berkenan untuk hadir ya di ruang konseling pada hari ini, dan tentunya juga saya sangat antusias atau sangat mengapresiasi untuk Mbak Nova bisa mempersilahkan saya sebagai konselor di kegiatan konseling pada hari ini. Nah, tapi Mbak Nova, di sini saya izin ingin ada beberapa poin yang ingin disampaikan, seperti hal-hal yang memang perlu disepakati bersama. Boleh? Boleh, Ibu. Boleh ya? Nah, memang di sini ketika konseling berlangsung, Mbak Nova jangan merasa khawatir bahwasanya kegiatan ini akan disebarluaskan ke manapun, karena tentunya di sini saya sebagai konselor akan menjaga erat permasalahan apapun yang dirasakan oleh Mbak Nova, karena memang kami selaku konselor sudah di apa namanya, ada asas kerahasiaan yang bisa menjadi poin tanggung jawab kami untuk tidak menyebarluaskan hal tersebut. Jadi Mbak Nova tidak perlu merasa khawatir akan adanya penyebarluasan masalah. Nah, tapi sebelum itu mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Mbak Nova sudah menceritakan masalah ini ke rekan Mbak Nova atau mungkin keluarga sebelum melakukan konseling seperti ini? Sebelumnya saya sudah pernah cerita ke rekan saya, Oh, sudah Ibu. banyak. Ya, Oke, sudah cerita ya berarti ke iya. teman. Oke, berarti kalaupun misalkan ada permasalahan yang kiranya terdengar dari luar ya oleh Mbak Nova, Iya. mungkin itu bisa dikatakan kemungkinan besar bukan dari konselor, karena Iya. lagi-lagi kita sudah ada aset kerahasiaan seperti itu. Iya, Ibu. Dan memang dari kami selaku konselor, dari saya sangat-sangat mengharapkan adanya kesukarela,an ada juga keterbukaan dari Mbak Nova ya, Iya. karena memang dua poin ini sangat-sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan gitu. Jadi efektif atau tidaknya, kondusif atau tidaknya, ini sangat berpengaruh terhadap kesukarelaan dan keterbukaan Mbak Nova seperti itu. Iya, Ibu. Nah, adapun sesi konseling kita pada hari ini itu akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit. Apakah aman? Aman, Ibu. Aman ya. Oke, baik. Dari ketiga poin tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memang masih ada yang bingung? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mbak Nova. Kalau begitu, kalau memang sudah merasa bisa disepakati poin-poin tersebut, mungkin kita bisa langsung ya ke sesi konselingnya ya, aman ya? Aman, Ibu. Aman ya? Oke, baik. Nah, kalau begitu bisa dimulai, kira-kira apa nih yang hal-hal akhir-akhir ini yang sedang dirasakan oleh Mbak Nova sehingga Mbak Nova memutuskan untuk konseling gitu loh pada hari ini. Pastinya kan ada beberapa yang memang ingin diungkapkan, ingin diceritakan, seperti apa Mbak? Jadi gini, Bu. Saya itu punya masalah di pertemanan saya di kampus. Saya merasa saya dijauhin, saya didiemin dan tidak diajak ngomong, Ibu. Sebenarnya saya capek kalau harus harus kayak gitu ke teman-teman saya juga. Jadi saya merasa ingin baik gitu ke dia. Maksudnya saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan dia. Iya, Kayak lebih kenal dekat lagi, lebih maksud tuh lebih chatan, teleponan. Jadi itu mengganggu pikiran saya, Bu. Apalagi kalau di kampus saya merasa sendiri. Ya, kayak saya nggak punya teman, dan ya saya sendiri, tapi saya lebih nyamannya itu ketika saya berteman dengan teman beda kelas. oke. Ya, Ada lagi yang mau disampaikan? udah itu aja. Itu aja. Ya. Oke, izin ya Mbak Nova, tadi yang saya highlight dari hal-hal yang diceritakan sama Mbak Nova, jadi Mbak Nova merasa sendiri ya ketika di Iya. kampus, dan Mbak Nova merasa mungkin ruang lingkupnya banyak ya teman-temannya, tapi merasa tetap sendiri. Iya. Terus juga Mbak Nova ini gitu lah memperbaiki hal tersebut. Nah, kira-kira
dari permasalahan tersebut mungkin tadi juga udah disampaikan ya sama Mbak Nova ingin memperbaiki masalah tersebut bisa lebih pelan-pelan, lebih dekat lagi, terus juga bisa chat-an sering gitu sama teman-temannya, betul? Betul. Betul. Nah, kira-kira bisa nggak mungkin Mbak Nova kasih tahu ke saya apa yang sebetulnya pengen Mbak Nova tuh lakukan gitu supaya hal-hal yang diinginkan oleh Mbak Nova itu benar-benar terwujud gitu. Saya inginnya teman saya tuh cerita ke saya, terbuka ke saya, ya segala hal yang dia lagi kayak masa-masa sulitnya itu dia cerita sama saya aja Mbak. Bu, oke, pengen terbuka lagi teman-temannya biar mungkin kalau boleh tahu ketika teman-teman terbuka sama Mbak Nova, apakah ada perasaan tertentu gitu yang dirasakan sama Mbak Nova? Ada. Seperti apa? Aku merasa senang dan kayak aku merasa dia sama aku kayak membutuhkan aku untuk kayak misalkan dia cerita ke aku dan dia pasti membutuhkan solusinya dari aku. Oke, berarti Mbak Nova merasa dianggap ada ya oleh Iya, temannya, Ibu. merasa dihargai juga seperti Iya. itu. Oke, baik. Nah, tadi juga Mbak Nova sudah mengungkapkan bahwa memang teman-temannya itu terbuka kan ya, Iya. pengen mereka itu lebih dekat, pengen cerita ke Mbak Nova supaya Mbak Nova juga bisa membantu mereka seperti itu. Nah, tapi dengan keinginan-keinginan tersebut sejauh ini apa yang udah dilakukan sama Mbak Nova gitu ya supaya hal tersebut itu terwujud gitu. Apa sih yang udah dilakukan sama Mbak Nova sejauh ini? Aku itu sering ngebantu aja sih Kak. Membantu seperti apa? Ngebantu kalau misalkan dia tidak memahami dosen yang menjelaskan dan dia bertanya ke aku dan aku senang aja bisa membantu dia menjelaskan yang udah dijelaskan oleh dosen ke dia. Ada lagi mungkin? Menemani dia misalnya ke kantin sama itu aja. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Nova. Itu sangat sangat apa namanya luar biasa ya Mbak Nova masih ada keinginan untuk membantu mereka meskipun sebetulnya dari mereka ke Mbak Nova itu mungkin tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Mbak Nova. Misalkan kayak apa ya dengan adanya tindakan Mbak Nova seperti itu sebetulnya secara tidak langsung mungkin uh, pengen loh teman-teman juga bertindak seperti apa yang Mbak Nova lakukan ke mereka seperti itu. Nah, mungkin apa ya untuk kita bisa menemukan titik solusi ya atau titik arah yang memang nantinya bisa menjadi tidak membingungkan Mbak Nova, mungkin kita bisa memetakan hal-hal tersebut. Kira-kira apa sih yang perlu dievaluasi dari tindakan Mbak Nova sebelumnya gitu, mulai dari Mbak Nova sendiri, kira-kira ada nggak yang perlu dievaluasi masih kurang, misalkan masih perlu ekstra atau apa gitu? Tidak ada. Oke, kalau dari saya pribadi mungkin ya izin ya Mbak. Tadi saya melihat bahwa saya mendengar bahwa dari Mbak Nova sendiri memang masih mengusahakan ya apa-apa yang dibutuhkan oleh teman-teman, tapi secara tidak langsung Mbak Nova tidak merasakan itu di teman Mbak Nova. Nah, kira-kira dengan adanya hal tersebut bagaimana sih perasaan Mbak Nova? Perasaan Ya, kecewa dan mungkin sakit hati. Oke. Karena itu nggak sesuai sama yang aku mau itu Bu. Apa yang diinginkan Mbak Nova ya? Iya. Oke. Nah, berarti ada nggak pembelajaran yang bisa dievaluasi sama Mbak Nova gitu ya untuk ke depannya dari kejadian itu? Ketika Mbak Nova sudah mengetahui bahwa teman-temannya tidak bisa memberikan hal yang sama gitu ke Mbak Nova. Ya, aku mempelajari hal yang sebelumnya dari perilaku teman saya itu Ibu. Saya sejauh ini saya sudah mulai terbiasa saja dengan perilaku dia
dan ya udah enjoy aja sama perilaku dia itu. Oke, baik Mbak Nova. Dengan adanya tindakan tersebut, em, berarti Mbak Nova tetap merasa nyaman ya, namun mungkin Mbak Nova terlalu diminimalisir ya, Iya, diminimalisir, jangan terlalu berharap banyak terhadap teman-temannya. Faktanya memang mereka tidak bisa memberikan hal yang sama. Nah, dengan adanya kejadian tersebut, tadi kan Mbak Nova juga bisa mengevaluasi ya bahwa ya sudah dan biasakan diri saja gitu ya, jangan terlalu berlebihan ke mereka supaya Mbak Nova juga tidak merasakan kecewaan yang terlalu dalam nantinya. Tapi selain dari itu, apakah dari Mbak Nova ada keinginan gitu loh untuk evaluasi lagi untuk mungkin memang dia nggak cocok dengan saya mungkin bisa cari pelan-pelan teman yang lebih cocok, ada kepikiran seperti itu? Dan ada. ya, Dan saya sudah mencobanya ke teman saya yang lain, dan alhamdulillah saya sama dia merasakan adanya kecocokan antara aku dan temen aku itu, dan ada chemistry gitu. chemistry ya. Iya, Oke, wow, itu berarti bagaimana perasaan Mbak Nova? aku merasa senang, happy, dan ya justru aku nggak berpikir lagi kayak aku di kampus ini nih sendiri doang di kelas. Iya, nggak merasa seperti itu. Nggak merasa seperti itu. Oke, tapi Mbak Nova merasa masih ada perasaan kayak terganggu nggak dengan teman-teman yang mungkin nggak sefrekuensi sama Mbak Nova? Ada. Ada. Bagaimana? Apakah kayak mengganggu itu mengganggu sekali atau memang kayak udah biasa saja? Kayak biasa aja. Biasa saja. Karena mungkin tadi Mbak Nova sudah menemukan ya teman yang sudah sefrekuensi ya. Jadi Iya. kalau ada apa-apa Mbak Nova bisa cerita seperti itu. Iya. Oke. Ada lagi yang disampaikan? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, nah tadi luar biasa ya bahwa Mbak Nova juga sudah mulai menyadari ketika Mbak Nova memilih untuk terus mengawali ke teman-temannya tanpa Mbak Nova sadari mereka ya tidak bisa dipaksakan gitu loh. Tidak dipaksakan apa yang sesuai kita inginkan, meskipun memang keinginan Mbak Nova ini saya apresiasi dalam konteks positif ya, untuk bisa menghubungkan antar pertemanan kalian supaya jauh lebih baik, positif. Tapi justru ketika Mbak Nova memaksakan itu sendirian tanpa adanya timbal balik dari teman, itu akan menjadi toksik ya pada diri sendiri. Jatuhnya mungkin nanti Mbak Nova yang merasa tertekan, kecewa sendiri tanpa mereka pikir bahwa apakah Mbak Nova merasakan seperti itu atau tidak. Jadi langkah tadi ketika Mbak Nova sudah terpikirkan untuk mencari teman yang lebih frekuensi supaya Mbak Nova tidak merasa sendiri, ada teman yang lebih support, lebih cocok, itu sangat membantu pengalaman-pengalaman sebelumnya yang tidak mengenakan seperti itu. Iya Bu. Oke, baik, alhamdulillah ya sudah ketemu nih beneran ya teman-teman frekuensi ini. Dan kira-kira kalau boleh tahu, teman yang sekarang frekuensi sama Mbak Nova itu sudah berapa lama? Baru berjalan 6 bulan. Wow, 6 bulan ya. Dan kalau boleh tahu juga teman yang memang selain yang frekuensi ini ya, itu teman kelas dari awal atau memang teman luar kelas? Teman kelas dari awal. Oh, teman kelas dari awal. Iya, dari pas maba. Dari pas maba. Oke, luar biasa ya. Oke, nah bagus sekali ya. Tadi juga Mbak Nova sudah merasakan adanya perubahan, alhamdulillah. Dan mungkin di sini juga perlu adanya rencana baru, kira-kira dengan sudah adanya teman yang frekuensi ini yang lebih jago dengan Mbak Nova, apakah ada planning atau ada rencana-rencana baru ke depannya yang mesti diterapkan di hubungan pertemanan kalian supaya lebih erat gitu, supaya lebih nyaman pertemanannya? Bagaimana dari Mbak Nova? Komunikasi itu seperti apa sih menurut Mbak Nova? Ya, aku sama dia selalu menjaga komunikasi baik di kampus maupun di luar kampus. Dan ya kita sering buat semacam wishlist. Buat boleh dikasih nggak contoh kayak apa yang sudah kalian wishlistnya gitu?
Boleh. Boleh. Kemarin aku baru ajak ke Blok M Wow, dan foto booth. wow, itu berdua. Ya, Oh, seru sekali ya. Apalagi kira-kira? sama ke Naguna. Kerajinan, oke. Oh, seru sekali ya berarti ya Iya, bisnisnya. dan ke Perpustakaan Nasional. Wow, mantap, mantap sekali. Keren sekali ya Mbak Nova, Masya Allah. Iya. Ya, selain dari itu tadi udah selalu ada bisnis juga, komunikasi. Nah, seberapa penting sih Mbak Nova kira-kira komunikasi di hubungan pertama kali? Karena kan tadi Mbak Nova menyebutkan bahwa komunikasi ya Iya. untuk kedepannya yang lebih bisa direncanakan lagi kedepannya supaya lebih bagus lagi itu komunikasi. Mungkin boleh kasih tahu kenapa sih komunikasi itu penting? Karena dengan adanya komunikasi antara aku dan dia, aku dapat selalu memahami apa yang dia ucapkan ke aku, dan aku juga dapat menjaga komunikasinya dengan baik agar hubungan aku dan dia tetap bertahan hingga lulus nanti. Oke, luar biasa. Selain dari itu mungkin ada lagi yang perlu diterapkan gitu lah ke depannya sebagai rencana untuk ke depannya ya supaya hubungan pertemanan kalian lebih nyaman. Terlebih mungkin kayak kalau izin ya untuk kalian melihat lagi ke belakang bahwa Mbak Mata ternyata masih agak terganggu ya dengan teman-teman yang mungkin tidak sefrekuensi itu. Tapi Mbak Mata juga mulai terbiasa. Nah, apa rencana Mbak Mata ke depannya supaya lebih ya sudah gitu lah, kayak nggak usah terlalu pusing atau gimana? Ya, aku sekarang udah berpikir ya udah setahun kayak bodo amat aja. Dia aku fokus kuliah dan ya udah nggak mikirin hal itu lagi, dan aku jadi nggak merasakan adanya pikiran yang mengganggu gitu. Setiap malam sih aku selalu overthinking tentang temen aku itu. Yang tidak sefrekuensi itu? Ya, tapi sang kan sudah biasa aja, jadi ya udah lebih ke ya udah bodo amat aja. Ya cuek aja Ya gitu. cuek. Karena memang dia juga mungkin tidak memikirkan hal yang sama Iya. sama. Oke, luar biasa ya, itu rencana yang sangat bagus sekali ya Mbak Nova, karena apa ya, saya sangat-sangat mengapresiasi lagi-lagi karena Mbak Nova bisa sampai berpikir kritis ke sana atas apa yang Mbak Nova alami, seperti baik sebelum Mbak Nova menemukan teman yang cocok ataupun setelah menemukan teman yang cocok, itu Mbak Nova bisa mengambil bentuk pelajaran-pelajaran yang Mbak Nova apa namanya bisa terapkan ke depannya. Berarti kalau misalkan boleh tegaskan lagi tadi rencana Mbak Nova ke depannya dengan teman yang sudah menemukan kecocokan ini atau ke depannya ketika menjalani pertemanan, itu komunikasi penting sekali ya untuk dijaga. Terus juga Mbak Nova penting sekali untuk apa namanya tidak memikirkan yang berlebihan gitu ya. Iya. Tidak memikirkan hal-hal yang kiranya tidak atau di luar kendali kita. Iya. Gitu. Karena itu bisa membuat energi kita mudah terkuras gitu loh, dan menjadi gangguan apa namanya pikiran kita tersendiri seperti itu. Dan penting sekali tadi untuk apa ya namanya membuat apa namanya meromantisasi hubungan pertemanan kalian seperti tadi ada wishlist seperti jalan-jalan ke taman kan ya tadi ke Blok M. Bagus sekali. Oke. Nah, kira-kira dengan adanya rencana ke depannya tersebut ya dengan teman Mbak Nita yang kalau boleh lagi lihat ke belakang, teman Mbak Nita memang tidak bisa melakukan hal yang sama dan Mbak Nita sudah mulai merasakan biasa saja. Sudah sejak lama kali itu diterapkan atau memang baru mau dilakukan kayak ya udah cuek aja gitu? Sudah lama. Oh, sudah lama. Oke. Tapi itu bekerja sangat-sangat work gitu loh di Mbak Nita atau masih kurang? Alhamdulillahnya sangat efektif. Sangat efektif ya. Oke, berarti kedepannya bisa lebih diterapkan lagi ya supaya apa yang dirasakan oleh Mbak Nova dengan teman yang tidak sefrekuensi ini justru lebih meminimalisir pikiran atau overthinking yang ada, seperti itu yang berarti ya. Oke. Nah,
Tapi pastinya kan Mbak Nova di sini em, apa namanya eh, ada nggak sih masih kepikiran untuk apa namanya untuk berusaha memperbaiki hubungan dengan teman Mbak Nova yang tidak sefrekuensi ya? Oh, ada. Ada ya, ada. Hmm, apakah kedepannya ada hal-hal yang dilakukan oleh Mbak Nova untuk teman yang tidak sefrekuensi ini? Ada. Ada. Kira-kira boleh dikasih tahu seperti apa? Saya cuma mau ingin menanyakan kabar dia aja. Kabar dia aja ya. Oke. Dengan rencana Mbak Nova ini kira-kira kapan Mbak Nova mau memulai? Apakah esok? Apakah lusa? Atau ada jadwal yang sama dan Mbak Nova akan menyiapkan secara langsung atau by WhatsApp? Kalau bisa ketika aku sama dia udah sengaja duduk sampingan, atau by WhatsApp juga bisa, atau bisa besok. Berarti rencana untuk apa namanya? Semoga ketidaksengajaan itu esok hari ada ya, jadi Iya. sampingan langsung. Kalau boleh tahu kenapa Mbak Nova memilih untuk apa namanya ngobrol ketika adanya ketidaksengajaan? Nah kan tadi Mbak Nova pengennya ketika tidak sengaja untuk duduk sampingan. Kenapa kira-kira? Karena merasa apa namanya kalau disengaja mungkin kayak canggung atau gimana? Iya, canggihnya berasa banget. Berasa banget. Oke. Jadi berbeda dengan tidak sengaja. Iya. Oke, berarti besok berarti apakah ada jadwal bareng untuk di kelas? Ada. Oh, ada ya. Kebetulan sekelas temannya sekelas ya. Oke. Wow, luar biasa ya Mbak Nova. Rencananya sangat-sangat apa namanya konkret dan Mbak Nova juga adanya rencana untuk bertemu secara langsung itu tidak apa-apa, baik online juga tidak apa-apa. Yang terpenting Mbak Nova tetap untuk bisa mengusahakan yang terbaik untuk temannya, tapi terlebih dari itu, di samping dari itu Mbak Nova juga tidak terus menerus ya memaksakan diri Mbak Nova untuk terus apa namanya nge-reach out itu jadi kayak mengawali teman Mbak Nova, karena Mbak Nova juga punya teman yang lebih frekuensi kan ya misalnya. Iya. Gitu. Oke, luar biasa. Oke, Mbak Nova, tidak terasa ya sekarang kita sudah ada di penghujung kegiatan konseling. Nah, tapi Mbak Nova, saya pengen tahu dulu nih kira-kira komitmen Mbak Nova untuk bisa menjaga hubungan pertemanan yang tadi, baik pertemanan yang sudah frekuensi ataupun tidak yang sedang ingin diusahakan ya rencana ke depannya untuk hari esok. Kira-kira skalanya dari 1 sampai 10 seberapa besar Mbak Nova bisa menjaga komitmen tersebut? Kalau menurut aku sih 8. 8. Kenapa? 2%-nya lagi kenapa Mbak Nova? Karena mungkin belum tahu jawabannya dari temennya seperti apa atau? Iya. Maksudnya teman yang nggak sefrekuensi ya? Iya. Oke, kalau luar biasa tidak apa-apa. Skala 8 menunjukkan bahwa Mbak Nova adanya keinginan lebih ya untuk bisa memperbaiki hubungan dan bisa konsisten untuk menerapkan poin-poin dengan teman yang sefrekuensi ini gitu ya, baik yang tidak sefrekuensi maupun yang sudah sefrekuensi gitu. Ya, boleh mungkin Mbak Nova bagaimana perasaan setelah konseling ini, apakah perasaan cukup lega atau masih ada yang sebetulnya masih janggal gitu dalam diri Mbak Nova seperti apa? Alhamdulillah sudah mulai lega karena semua cerita udah diceritakan bersama ibu. Aku juga merasa nyaman dan lega semuanya dan tidak ada yang dipendam. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Iya, Mbak Ibu. Kedepannya kita melihat bagaimana perkembangan Mbak Nova dengan teman khususnya yang tidak sefrekuensi ya, karena itu yang menjadi tantangan ya dalam diri Mbak Nova, meskipun memang tadi Mbak Nova sudah luar biasa sudah merencanakan banyak hal gitu, dan tentunya bagaimana perkembangan Mbak Nova dengan teman-teman yang sefrekuensi juga gitu supaya lebih erat dan terjaga hubungannya. Oke, mungkin nanti setelah sesi ini diakhiri mungkin kita juga bisa jadwalkan sesi tindak lanjut selanjutnya ya, konseling selanjutnya, karena untuk kita bisa melihat
hasilnya seperti apa yang dirasakan oleh Mbak Nova dari apa yang sudah dilakukan ya, khususnya pertemuan yang tidak sefrekuensi ini, seperti itu. Terima kasih banyak ya Mbak Nova atas keterbukaannya, saya sangat mengapresiasi. Dan kalaupun misalkan Mbak Nova hari ini ada perjalanan atau kegiatan lagi, hati-hati di perjalanan. Semoga Mbak Nova segala urusannya dipermudah, terus juga apa-apa yang diinginkan Mbak Nova itu selalu tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya Mbak Nova. Terima kasih juga Ibu. Oke, baik.